Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janatul Eliyin dari Prodi Pendidikan Sanitari. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila bab 6, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Dalam artian, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika memiliki aliran-aliran. Yang pertama, etika keutamaan atau kebajikan. Yang kedua, etika teologis, dan yang ketiga, etika deontologis. Etika keutamaan atau kebajikan ialah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dan tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran. Tindakan dan dilawankan dengan kewajiban seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila tercermin dalam 4 habitat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan dan mengancam desintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Keempat, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Kelima, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dan keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Selanjutnya, mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis Grenslock atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah
berdiri di atas kaki sendiri. 2. Sumber sosiologis. Sumber ini sebagai sistem etika dapat ditentukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Ketiga, sumber politis. Sumber politis yaitu sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau grand norm sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kesimpulan pada sistem etika yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya, Pancasila sebagai sistematika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.